Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ma tawaqqafa matlabun anta qaribuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta qaribuhu bi nafsika. Di sini Ibnu Abbad mengatakan man anzala hawaijahu billahi ta'ala wa raja'a ilaihi wa tawakkala fi amrihi kullihi alaihi kafahu kullu mu'minatin. Ma tawaqqafa matlabun, tidak akan terhenti. Waqaf itu berhenti. Ma tawaqqafa matlabun, tidak akan terhenti sebuah permohonan atau permintaan. Di dalam keterangan Suyuti mengatakan ma tawaqqafa ay ma ta'assar, di atas. Ma tawaqqafa artinya ma ta'assar, tidak menjadi sulit atau tidak sulit sebuah permohonan permintaan kepada Allah. Ma ta'assara matlabun ma tawaqqafa matlabun anta talibu, kamu menuntutnya, memohonnya kepada Allah. Birabbika, bersama dengan Tuhan. Maksudnya barang siapa menempatkan kebutuhan-kebutuhannya itu bersama dengan Allah, artinya dengan mohon perlindungan kepada Allah, wa tawakkala fi amrihi kullihi, dan menyerahkannya kepada Allah, kata ukulamu mati, Allah akan mencukupi, akan dipenuhi secara sempurna. Kalau itu jauh akan didekatkan. Qarraba alaihi kullu ba'id. Kalau itu jauh, permohonan permintaan didekatkan oleh Allah. Kalau itu sulit, akan dipermudah. Yassar alaihi kullu asir, dipermudah. Kalau itu sulit, kebalikannya, wa man sakana ila ilmihi, dan barang siapa dia merasa tenang cuma mengandalkan kepada ilmunya, akalnya, wa tamada ala quwwatihi wa haulihi, dia berpegang teguh kepada kemampuannya atau upayanya, wakalah Allah bila nafsi, Allah akan menyerahkan diri. Jadi Allah menegakkan fokus atau jadi fokus. Wakalah wakadalah, dibiarkan Allah. Waharramahu taufiqahu, dan Allah tidak akan membantu, dibiarkan, dilepaskan. Falam tanjah mathalib, orang itu permohonan keinginannya tidak akan tercapai. Walam tatayassar ma'ani, dan ini sudah jelas dimaklumun min nusus syariati wa anwa'i, dalil mana-mana itu. Dan ini sudah diuji coba beberapa kali. Saya disusahkan sendiri, tidak bisa. Kecuali permohonan permintaan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun akal manusia itu kan tidak mampu untuk menyangkau bagaimana itu bagaimana. Permohonan permintaan apa? Ya, Muslim mengatakan kullu matlabin min al-matalib diniyah, ada wajib. Itu baik permohonan permintaan yang bersifat duniawi atau yang bersifat agama. Mohon mudah-mudahan pondok ini hanya mengandalkan permintaannya kepada ya Allah, mohon dengan tawakal kepada Engkau ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah, kita minta berdoa.
Jangan merasa bisa dengan sendirinya. Allati ma'aluha ma'alu amrihi. Karena permohonan-permohonan itu aktaruha qawati wa ma'atif, repot dan susah, sulit. Seorang murid harus ta'alluq billahi haqqu wa aswab. Tapi ta'alluq billah afdal murid fi suluki sabili tawajjuh. Ta'alluq billah haqqu wa aswab. Kalau dia bergantungan kepada Allah lebih benar dan lebih hak. Fi jami' juz'iyat, semua bagian-bagiannya. Farju ilallah aula wa aujab. Sekarang kita terangkan. Di dalam kitab Iko beriman dijelaskan isinya sama. Kalau di beliau menggunakan dalil. Firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Ista'inu billahi, mohonlah kamu pertolongan billahi dengan, jangan mohon pertolongan dengan kekuatan kamu. Kamu mohon pertolongan dengan akalmu, tapi dengan Allah. Wasbiru, dan sabar. Pintu keberhasilan hanya lewat sabar. Innal arda lillah, bumi itu miliknya Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi. Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi beliau mengatakan, inilah dari Al-Quran bahwa jangan kamu memohon kepada Allah hanya berdasarkan kepentingan kamu dan nafsumu, tapi hendaklah memohon kepada Allah dengan mohon bantuan Allah. Bagaimana caranya lagi? Satu, dia mengatakan memohon pertolongan kepada Allah dan bersabar, itu cara yang digunakan. Tiga, hadis yang lain, wa may yatawakkal, bukan di Quran itu, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, dia akan mencukupi, akan memenuhi kepada jadi mohon pertolongan dengan Allah dan tawakal kepada Allah dan bersabar. Di dalam keterangan di sini, dikatakan diterangkan dengan ayat-ayat yang lain. Allah mengatakan, sabar kami fi'atin qalilatin wa la fi'atan katsirah. Jadi kita bersama dengan siapa? Allah itu suka bersama dengan siapa? Kita jadi guna. Allah suka itu bersama dengan orang yang sabar. Kita memohon Allah dengan pertolongan Allah, dengan pertolonganmu. Kami mohon dengan taufik hidayahnya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah hanya bersama dengan orang yang sabar. Al-Baqarah 153 atau Al-Baqarah 249. Dan Allah Ta'ala bersama dengan orang yang muttaqin. Al-Baqarah 194. Kelas itu cara-cara kalau kita memohon kepada Allah. Jadi lakukanlah itu. Bagaimana kita beramal baik? Kalau kita beramal baik, kita jalurnya ke sana.
Kita kan tawasul ini, kita tawasul dengan aulia, dengan ulama, dengan ambiya, tidak apa-apa kita tawasul. Tapi jangan kita menggunakan akal sendiri. Kita berjuang, ya berjuang, tapi perjuangan tadi harus bersama dengan Allah. Aku ini orang beda, ini yang masalah. Saya begini karena saya pintar, karena saya tidak menjangkau. Nanti saya bercontoh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Terus yang berjuang akan punya petunjuk. Tapi siapa yang berpetunjuk? Allah adalah ma'al muhsinin, muhsin. Jadi muhtaqin, sabirin, mutawassitin, muhsin. Muhsinin, muhtaqin, sabirin, mutawassitin. Orang lengkap, orang yang berbaik, sabar, yang bertakwa. Jadi itulah kesimpulannya pada malam hari ini, bahwasanya permohonan itu harus bersama dengan. Apakah ada contoh-contoh yang hanya sekedar menggunakan kata-kata? Memang dengan akal dan kekuatan dasar manusia tidak menjangkau rahasianya. Rahasia bagaimana tidak terjangkau. Saya buat tulisan, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anfiqu mimma razaqakumullah. Coba Allah Ta'ala mau repot. Ini pakai Allah itu kan kaya. Allah Ta'ala kan maha. Kok kita disuruh memberi makan kepada orang yang kalau Allah Ta'ala menghendaki memberi makan, kan mampu Bapak. Kok aku dikokon sodako? Ada apa? Tapi ada orang, anaknya orang kaya, enggak sekor. Kok jawab nama hukum Bapak suruh duit. Kamu kok Allah Ta'ala menyuruh saya untuk sodako? Kadang-kadang Allah Ta'ala itu kan kok saya ini kan akal ya? Akal. Kan Allah menciptakan manusia itu untuk saling membutuhkan, saling membutuhkan. Nah, jadi akal mestinya nih kiai itu mestinya orang Islam ini dicukupi biar tidak nulis dan vokal. Kalau mengapa kok Allah Ta'ala dibiarkan orang Islam ini tidak kaya seperti mereka? Ternyata ada itu. Persis seperti beberapa hari yang lalu ayat Al-Quran mengatakan Inna Allah faqir. Allah Ta'ala itu sebetulnya apa? Kok mana? Ini kan Mayuqdillah Qur'an Hasan. Allah boleh utang. Allah boleh. Kan pertama waktu itu orang kaya, kok orang disuruh sedekah. Mengapa umat Islam kok terpuruk ekonominya? Kok tidak dibantu oleh ini kan akal begitu. Kalau tidak ada saling membutuhkan kan tidak ada keharmonisan. Kalau orang itu ingin anaknya cukup harus ada itu keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu jangan kita hanya menggunakan akal kepada Allah, tapi mohonlah kepada Allah dengan perasaan tawakal, pasrah ya Allah. Kalau kita tidak pernah pasrah kepada Allah, Allah membiarkan. Kan sering saya katakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. ومن أولادك استجير أسلم في شأني كله ولا تكلني إلى نفسي Ya Allah, persoalan ini jangan saya ya Allah, saya tidak mampu terserah jenengan. Harus begitu. Baik itu persoalan wala takilni ila nafsi. Yang perlu
Orang kita selalu bersama dengan Allah. Iya memang. Orang mukmin itu bersama dengan Allah. Ulama mengatakan ada ma'iyatul khosah, ada ma'iyatul ammah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Tapi bersama ini bukan bersama secara khusus. Bersama di dalam pengawasan Allah. Berbeda. Innallah ma'al muttaqin, tidak sama. Atau innallah ma'al mu'minin. Wa innallah la ma'al. Kalau kamu bersatu, mu'min menjual tanah, tapi indah wa. Memang Allah itu selalu bersama dengan kamu. Kebersamaan rahmatnya atau kebersamaan pengetahuan Allah. Jadi ada ma'iyah khosah, ada ma'iyatul ammah, ada bersama secara khusus, ada bersama ada ma'al muttaqin, ada ma'al muhsinin, ada ma'al mu'minin. Berbeda dengan wahum akum ainama kuntum. Itu ma'iyah kebersamaan secara mutlak. Tapi bukan bersama secara khusus. Nah, kita memohon kepada Allah bersama dengan sifat-sifatnya. Dari itu saran kalau kita ingin berdoa, ada hajat, ada apa, kita datang meminta bantuan doa orang yang muttaqin. Karena Allah ma'al. Kalau kita tidak bisa sendiri, kita mau datang pada orang yang aneh, sholatnya maaf, maafkan Allah. Yang muttaqin, kita mohon doa dari orang-orang yang muhsinin. Kita gak minta mohon bantuan doa dari orang-orang as-sabirin. Karena beliau-beliau ini kan pasti tadi sabirin atau ini muhsinin. Kita doa orang ini. Orang ini tidak mengandalkan rekayasa. Itu pemahaman. Nomor 2, ma tawaqqafa matlabun antasaribu binafsika. Makna yang kedua, selesai dari makna yang kedua, ialah hendaklah kehendak kamu itu disesuaikan dengan kehendak Allah, itu lebih bagus. Tidak usah kita minta aja, ya Allah mudah-mudahan saya dengan bantuan Engkau ya Allah, saya bisa zakat lebih dari yang mana. Mungkin kalau orang kelasan makin memberi kelasan yang sakor, mungkin tahun depan terus bisa zakat 5 pemahaman itu. Mudah-mudahan kalau kemarin saya zakat hanya 2,5 kg, mudah-mudahan ya Allah bulan tahun depan kita zakat bisa 10 kilo gitu. Jadi kita memohon Allah menggunakan perintahnya itu lebih bagus daripada mudah-mudahan Allah ya Allah kan sering Allah ma'inna ala siyam wal qiyam fi Ramadan kan ada Allah ma'inna ala siyam wal qiyam. Mudah-mudahan kalau sakit puasa Ramadan Allah dengan rahmatmu, dengan pertolonganmu, mudah-mudahan dengan taufik saya bisa melaksanakan puasa Ramadan. Artinya kalau orang itu bisa puasa Ramadan sehat tidak sakit. Kalau sakit kan tidak bisa puasa. Jadi itu muraduna bi muradillah. Taufik menyatakan keinginan kita dengan kesokan Allah. Jadikan kami Rabbi anni muqimas sholati. Jadikan. So kita perintah Allah perintah kita sholat. Kalau kita mau mudah-mudahan ya Allah kami bisa istiqomah sholat. Kalau kita bisa istiqomah sholat, kebutuhan sholat dipenuhi dengan kalau air ada, wudhu ada, senjata ada, baju bersih dan sebagainya. Pembinaan mungkin masalah meminta dia ya, insya Allah. Jadi artinya kalau permintaan kita itu keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah itu lebih cepat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan umroh, kita tetap bisa melaksanakan ibadah haji, kita bisa puasa. Mudah-mudahan kita bisa zakat lebih banyak lagi.
Kalau kemarin sodako hanya 1000, mudah-mudahan besok 2000. Itu muradun Nabi, muradun keinginan kita disesuaikan dengan jalan keinginan kita tidak sama dengan dia. Tidak apa-apa. Tapi lebih betul kita memohon sesuai dengan keinginan Allah daripada hanya kita bikin Allah nas'aluka wal afwa tuqam. Hanya ingin kaya apa? Mudah-mudahan kami bisa bersedekah, mudah-mudahan kami bisa ini. Itu permintaannya sesuai dengan. Itulah yang dikatakan di sini dikatakan ma'atau qawmatlamun anta qawlihu. Saya membuat contoh seperti itu karena orang Bani Israil dulu terus enak, semuanya sudah dijamin, semuanya sudah dijamin, masih minta air. Ya Allah, buat pulau ini bisa pindah ke Mesir, kita minta pindah ke Mesir. Soalnya Allah mengatakan atas takdiruna alladhi huwa adna lilladhi huwa khair. Apakah kamu minta ganti? Yang sudah enak-enak, pekerjaannya enak, yang dimakan ada, masih minta pindah ke tempat nanti sulit. Jangan begitu. Kita menjauhkan diri dari muradillah. Jadi kalau kita mohonlah sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki kita man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang akan dikehendaki baik, orang akan diberi ya Allah faqihni fiddin wa liman ta'wil. Ya akan diberi. Karena sesuai dengan iradah, sesuai dengan iradah Allah. Itu di dalam kitab ini. Yang kedua sekarang karena babnya lain, yang langsung loncat kepada lain bab. Min alamatin nujhi ya. Min alamatin nujhi fil min alamatin nujhi fil nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Saya tulis di sini bahwasanya ini ada 4 yang sama di dalam hikam, ada 4 sama. Min alamat nujhi fil nihayah itu hikmah yang ke-26. Yang 27 ada man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayah. Itu sama artinya. Terus hikmah yang ke-228 in ragibatkan bidayah zahadatkan nihayah. Hikmah yang ke-300 lebih fa'inal bidayah manjilatul nihayah. Sama. Kita kembali kepada keterangan di sini. Min alamatin nahyi fil nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Kita sering membaca, sering kita membaca hadis. Semua hadis pasti akan dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Sholat, ibadah, semua ibadah pasti akan berbicara niat. Wudu niat, tayamum, haji niat, Ramadan semua. Karena ukuran benarnya seseorang katanya hikam pada awal, pada permulaan. Min alamatin najhi fin nihayat. Tanda-tanda orang itu keberhasilan fin nihayat di dalam artinya ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah fil bidayat, di dalam memulai. Di bawahnya sendiri man asyraqat, ada man asyraqat bidayat, orang siapa yang bersinar pada permulaannya asyraqat nihayat. Jadi kalau sholatnya seseorang, kalau itu sholat, kalau itu pekerjaan seseorang, kalau nek mulai opo, nek grotas gelutus, ya itulah jadinya. Kan bener dengar, noto barangnya seenaknya, ya itu jadinya. Kalau memulainya tidak benar, ya itu jadinya sudah. Akhirnya ya seperti itu.
Jadi awalnya memulainya dari mana? Kita buka bidayah. In kunta taqsidu bi talabil ilmi al mubahata wal munafasata wa taqadduma. Kalau kamu awal mulanya mencari ilmu tujuannya ini, fa anta sa'in fi ihlaki, fa anta sa'in fi hadmi dinika. Permulaan yang diukur itu. Salat juga. Musolli kan itu ditoto, bukan pokok Allahu Akbar kan tidak. Kan banyak orang yang tidak perlu niat, tidak apa anda yuti yang tidak niat tidak apa. Tapi kita noto niat penting untuk membenarkan nihayahnya. Lihat orang sholatnya kan tidak serius, ngangkat tangannya tidak serius. Ya terus sampai salamnya itu tidak serius. Oh, ngangkat tangan lagi nih Allah. Ya itu sudah sama delap nih, tidak usah kerasanya orang. Mulai berangkat kapak tak yang angkat sudah ini tidak serius ini terpaksa. Di sini contoh sini lil muridi bidayatun wa nihayah. Bagi seorang murid ada pemulaan, ada pungkasan. Fa bidayatuhu hala sulukihi wa nihayatuhu halu wusulihi. Faman sahhaha bidayatahu birrujulallah, barang siapa membenarkan bidayahnya dengan kembali kepada Allah dan tawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, faqad aflaha wa anjaha fi nihayatihi. Wa kana wusulullah ta'ala, sampai kepada Allah. Terus apa ini? Fa'amina alaihi, lalu dia akan aman pada dirinya ya. Fa'amina alaihi minar ruji wal inqita. Dia akan aman dari wurung, bisa terputus. Kan orang kayak itu kan udah sarongnya bener, sholatnya bener kan. Jadi betul, sholatnya mesti benar. Wa qala ba'dul masyayikh ma raja'a man raja' illa min at-tariq. Tak boleh orang yang balik angin dari jalan sebentar. Ma raja'a man raja' illa min at-tariq. Tidak kembali orang yang kecuali kembali ke tempat semula. Kalau sempat berangkatnya tidak serius, akhirnya tidak serius. Kayak pakai gedang goreng. Ya apa ya pokoknya jadi ya pokoknya itu sudah. Ibadah juga kepada Allah. Walau wasalu ma raja'u, kalau dia sampai tidak akan kembali. Wa man lam yusahhih dzalika bima dzakarnahu min ta'alluqi bil haqqi wa firarihi ilaihi min nafsihi wal khalqi in qata'a wa raja'a min haitsu syaa. Wa man lam yusahhih in qata'a wa raja'a min haitsu jaa. Kalau kita tidak membenarkan niatnya waktu sholat, memulai sholat, kerja apa saja, itu dari bidayah. Lalu ada kitab namanya Bidayatul Hidayah. Jelek. Wong ate sholat, dekek sandal, caranya dekek sandal, naik ke masjid, kaki yang di mana? Kan ada orang cerita, ate ya nopo mulutan, hati pidato nopo. Ya berangkatnya dari Rasulullah ya, kenalkan Rasulullah. Ojo gitu syafaat lah. Syafaat sudah apal PB nyanyiannya sudah. Kita melangkah ke masjid itu kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Kan itu bidayah kan di sana, bidayatul namanya sudah bidayatul hidayah. Persiapannya istiqdad kan ada bidayah, malah bidayah ada babul istiqdad kan, istiqdad abab untuk mempersiapkan untuk ibadah. Jadi sebelum ibadah dipersiapkan dulu matang, bukan pokok so. Jadi kausan cekak sholat asik. Jadi
Jadi di sini disebutkan wa man ista'ana ala ibadatillahi bi nafsihi wukila ila nafsihi. Kalau dia ibadahnya hanya ikuti nafsunya, ya diserahkan kepada nafsunya lah, kepada dirinya. Jadi ibadah pun jangan menggunakan akalnya, harus menggunakan perintahnya, mohon pertolongan. Jadi inti hikam, lenyapkanlah merasa haulun, lenyapkanlah merasa kuat itu dihilangkan. Ilmu, akal, haulun, kuatun dihilangkan. Jangan digunakan. Niru sahabat lah, niru sahabat. Jangan sahabat itu tidak tahu apa-apa sahabat. Apa yang dilakukan Nabi, yes, itu sahabat. Apa yang dikerjakan Nabi, yes, itu yang ditiru. Ittiba. Di dalam kitab As-Sanusi Kamis pagi kitab apa? Dasuki. Ahmad bin Hanbal waktu tikai kerai semong. Iki semongko dahar. Duh. Jangan mangan ya opo sing dipangan. Loh, semongko kok bingung? Enggak. Rasulullah tidak pernah makan ini gitu. Coba ini. Rasulullah betulan. Jadi kan saking hati-hatinya di sana. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bukan ngarang. Gitulah. Kalau ngarang kan bisa ngarang iki ngarang. Kan ini ngarang. Rasulullah pernah enggak? Enggak, ya sudah. Gitu. Qala ba'dul ulama man dhanna annahu yasudallahu bi ghairillah quti'a bihi. Yang menyangka dia sampai kepada Allah tanpa Allah akan diputus. Wa man ista'ana 'ala ibadatillah bi nafsihi mungkin nafsihi fa 'alal 'abdi as-salik ay yaj'ala mu'tamada amrihi. Hendaklah iktimadnya itu kan sudah ada hikam pertama. Jangan berpegangan kepada dirinya. Haulun, kuwatun, ilmun, aklun, lepaskan. Al-isti'anah billahi ala ma huwa apa ini? Bisa bilih. Wala yara haula nafsihi wala quwwataha. Jangan sampai dia memandang merasa bisa, merasa kuat fi katsirin min amali wala qadili. Wa hada asasus suluk alladzi yubna alaihi qawaiduh. Dan ini asas dari itu di dalam keterangan di sini terakhir, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ibaratun ukhra sahih muwafiqatun lima taqaddam fa isyraqu bidayatil murid fa isyraqu bidayatil murid, maka bersinarnya memulainya itu dengan sinar yang baik. Fa iqaqasyarul murid biruju'ihi ila Allah taala fi muhimmatihi, kembali kepada Allah, wasiqatihi bihi fi mulimmatihi sahih. Mulimmah itu musibah, berpegang teguh kena musibah ya cara orang. Kembali kepada Allah. Wa isyraqu nihayatihi al-wusul ila qurbatihi wal husul fi hadratihi. Dengan takib, di sini ada takib. Yang penting kita sudah berjuang. Walladzina jahadu fina, tidak ada di sini. Mawjud, maaf. Habis sudah ya. Kita ambil kitab ini.
Sekarang kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang mana hadis Nabi itu kita hafal, semuanya hafal. Innamal a'malu bin, itu hadis. Innamal a'malu binniyat. Nabi kan megang-megang. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi. Kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Faman hijratuhu di dunia ya yusibah. Kalau hijrahnya ke dunia, ya kan dapat dunia. Kalau hijrahnya imra'atin, perempuan, ya kan dapat perempuan deh. Lalu Nabi membuat penutup, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya orang itu sesuai dengan tujuannya. Lalu di sini hikam membuat satu contoh. In raqibat kal bidayah zahadat kan nihayat. Kalau kamu hanya senang luarnya saja, akhirnya kamu tidak akan suka. Kan ada orang itu senang awalannya saja. Sekarang Ramadan, senang Ramadan, senang awalnya. 3-4 hari Ramadan jadi tinggalkan. Itu namanya raqibatkan bidayah, zahadatkan nihayat. Senang awalnya saja. Itu orang mughtar kan? Orang mughtar, orang yang tertipu. Innamal hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul. Jadi senang itu karena dunianya saja, tidak lihat kepada akibatnya. Sehingga dikatakan oleh hikam, mangkan bidayatuhu billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Kalau dia memulai bersama dengan Allah, akhirnya juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit dan hikam dengan ini itu sama. Nanti kita akan bertemu dan tidak akan saya ulangi lagi. Pertama, utamakan di sini faqaddim fadda'i dikata fadda'i faqaddim iradatullah subhanahu wa ta'ala. Dari itu kalau kita punya keinginan kita disesuaikan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqaddim iradatullah ta'ala ma'amradika la ma'amradika li nafsika. Bukan Allah ta'ala mengikuti. Sini dikatakan la lima tasha'u fakun ma'amuradillahi fika la ma'amuradika li nafsika. Bukan Allah Ta'ala mengikuti kehendak kamu, tapi engkau sesuaikan dengan kehendak Allah. Kan banyak sih perintah-perintah Allah yang menyangkut kepentingan kita di dunia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Coba ta'yunin ini kan ya biaya tuh. Nah, kalau kita doa itu ya akan itu. Cuma semuanya itu jangan tertipu dengan orang-orang yang hanya menggunakan akal yang saya tadi. Kita ini kan ada maghrur dengan qadar, maghrur dengan takdir. Kalau Allah berkehendak kita aku ngene ke takdirnya Allah Ta'ala, itu namanya maghrur. Nah gini ini Allah Ta'ala, iya. Saya katakan memang wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah. Semuanya yang hidup di bumi tanggungannya Allah. Tapi kan harus dabba. Apa dabba? Bergerak. Bukan diam, bergerak. Inna fil harakah barakah. Inna fil harakah barakah. Di dalam bergerak itu ada barokah. Tak punya pekerjaan, tak di pondok, tak punya pekerjaan, tak punya bergerak kan? Karena perintahnya bergerak. Alladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu. Bumi ini diciptakan untuk apa? Zalul, tunduk pada kamu. Famshu.
bergeraklah, berjalan aja bergerak. Jangan diam. Salawis tidak punya modal, tidak punya ilmu, tidak punya bapak, tidak pernah bergerak. Ya tidak tambah ilmunya, tidak tambah ilmunya. Kita di sini kan bergerak, saya juga bergerak, bergerak. Kemarin pagi kuliah subuh saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ada satu serius. Nabi itu adalah orang yang sangat serius, yang sangat serius. Di dalam ayat kemarin dikatakan Nabi di dalam perang Tabuk itu, perang Tabuk itu para hadirin sekalian, Nabi itu mengumpulkan dana untuk perang Tabuk. Perang Tabuk itu tentaranya berarti yang dibawa oleh Nabi 30.000 serdadu. 30.000. Kok kapan nek nang Wali Songo kan habis 10. Sudah ribut panitianya. Nah, kapan buka sudah. Sejarah perang Tabuk, sejarah di Google ada di mana kitab-kitab. Salafin. Serius Nabi itu, bukan orang. Kan bicara soal niat tadi ini. Orang serius Nabi ini. Itu kalau bicara kisahnya Nabi, bukan serakalan yang gitu-gitu ya. Nah, bukan begitu. Serius. 30.000 kata Yahi. Orang satu hari makannya nek sak on ping 30.000 berapa on itu? Nah, loh istrinya yang ditinggalkan berapa? Yang dibenarkan sebelum Sayyidina. Ini mau mati nih, berangkat untuk mati. 30.000. Perjalanannya 778 km. 707 kiat sudah dengan telon. 778 km. Mekah Madinah kan 450 bagaimana tuh? Ini lebih jauh lagi. Dan tanahnya bukan tanah Balung Surabaya, ya Tiroto Yub. Panasnya 40 derajat Celcius. Di sini panas 25 saja terus panas kan hutan. Motor berasin itu tidak ada AC itu, maaf. Dan perjalanannya 20 hari jalan kaki. Nabi itu umur 61 gitu. Nabi umur 61. Kuat nak umur sebita kajalan dua betul ngatos dan mulut. Seperti apa Nabi itu sehatnya? Musuh yang dilawan 40.000. Nabi membawa serdadu 30.000. Numpak bis Akas ada AC-nya kalau yang dilawan 40.000. Jadi ini benar Nabi, memang orang serius. Mangkana bidayatuhu ilallah, akan hidayatu ilallah. Mangkana hijratullah, hijratullah. Kalau kita mengatakan kita itu ittiba Nabi Muhammad yang penting, kapan sampean? Cek pengajian wetan kali wis gak tutup. Nah, jam pengajian anu ini temboran berdaya pengajian. Tak ada. Losok. Padahal temboran menurut semang ada pengajian. Tak ada Pak, tak mampu. Nabi 500 kilo ke Madinah, 778 kilo jalan kaki. Yahi 20 hari. Setelah jalan 20 hari, pulangnya 20 hari, berarti 40. Saya perang ini kami pedang, jalan kaki. Coba. Ya tidak ada apa-apa. Cuma keron. Ya Nabi syafaat ya. Macam gampang syafaat. Kalau ngikutin Nabi, Muhammad. Mun nur abi ini netok ya nyaman ya lah. Itu tugas kita itu, mudah-mudahan bermanfaat saudara. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma.